Tugas ada. Jadi mata kuliahnya cukup sekali, ya. Tidak seperti perpajakan yang setiap pertemuan kita ada sesi perkuliahan. Nah, portofolio itu 1 kali. Ada yang share materi, kemudian langsung tugas langsung dikumpulkan. Nah, tapi kalau saya Zoom dulu ya, jadi biar nggak miss, setidaknya materi ada yang tersampaikan ya, meskipun materinya all nanti akan kita bahas. Jadi sebelum mengerjakan tugas supaya teman-teman ada gambaran ya melalui Zoom ini. Ya Bu, kalau mau dikasih tugas tanpa ada Zoom dulu, bingung nantinya. Nanti bingung ya. Meskipun insya Allah nanti tugasnya gampang juga. Biasanya kalau saya memberikan tugas pasti materinya kalau nggak ada di PowerPoint, nanti ada modul juga. Nah, nanti modul itu ada soalnya, jadi bisa teman-teman isi materi, kemudian ada soalnya. Materinya udah ada belum Bu? Materinya belum di-upload di SiAkad karena ini belum ada ya di SiAkad ya. Belum bisa absen juga teman-teman. Tapi mumpung kita libur, saya jadwalkan hari ini Zoom. Nanti ketika sudah ada di SiAkad, materinya di-upload, kemudian tugas juga di-upload. Nah, waktunya akan beberapa hari untuk tugas, jadi nanti teman-teman absennya setelah ada di SiAkad mata kuliah ini ya. Baik Bu. Materinya di SiAkad ya Bu ya? Iya, tapi nanti setelah SiAkadnya di open ya sama akademik. Gak apa-apa, kita hari ini Zoom dulu ya, mumpung libur, mumpung Siap. belum ada kesibukan ya. Biasanya semakin ke sana nanti Ramadan itu semakin banyak acara, mungkin teman-teman sibuk ya. Iya. Ibu bikin kue ya. Apalagi mama Bu. Iya. Super Bu. Kalau di minggu-minggu awal biasanya masih longgar, nanti ada bukber, ada beli baju lebaran ya. Dosen Ada paham juga ya? bikin kue. Jadi pokoknya mumpung kita ada waktu, materi dulu, baru tugas. Ya Bu, siap Bu, siap. Kalau mau tugasnya dikerjakan dulu tidak apa-apa, nanti saya info di grup. Jadi mungkin besok punya waktu luang ya, bisa dikerjakan. Nanti diupload ketika SiAkadnya sudah siap ya. Baik Bu. Baik Bu. Batas waktunya berapa lama Bu? Batas waktunya nanti saya tanyain dulu ke akademik ya, berapa lama. Oke, siap. Oke. Kemarin juga perpajakan 1 minggu lebih ya. Pokoknya kalau tugas lebih cepat lebih baik, karena biasanya kalau mepet terkendala sinyal, nggak bisa upload ya. Soalnya ada recordnya juga, misalkan teman-teman kirim tanggal sekian, jam sekian itu ada. Mereka jadi, itu ketika ada tugas pindahin gitu, baik karena kan biar disediakan di awal. anaknya nggak diramein juga kan kita gitu. Oke, hari ini sudah banyak nih yang bergabung, alhamdulillah. Oke, sebelumnya apa kabar ini teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Baik. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ibadah Buat hari ketiga nih ya. Oke, Ramai di grup TB. sama ya.
Selamat menjalankan ibadah puasa juga. Salam orang Kalimantan. Untuk Cengkareng. Dari Kalimantan. Oke, untuk yang beragama non-muslim juga ini kita mata kuliahnya akuntansi syariah, tapi setidaknya teman-teman tahu ya, pokoknya apapun ilmunya kita ambil sisi positifnya ya untuk teman-teman yang beragama non-muslim. Baik, jadi perkuliahan sudah libur kecuali untuk portofolio dan seminar ya. Selain Ibu nanti ada juga portofolio dari Pak Anggi ya. Sudah diinfo? Belum ada, Bu. Oh, Belum, Bu. Oh. Nah, jadi ini Ibu yang pertama ya. Iya, Bu. Portofolio. Jadi Pertama, teman-teman biar bisa nyicil tugasnya. Liburnya sampai kapan, Bu? Liburnya Ya, sudah di-share belum kalender Belum. akademik? Untuk kelasnya sudah Oh, udah ada tuh. Kira-kira tanggal 2 Mei perkuliahan awal ya. 2 Mei ya. Ya, oke. Mirip-mirip sama libur sekolah ya. Iya. Oke, kita langsung ke materi. Jadi portofolio ini cuma satu sesi, maksudnya satu Zoom di hari ini aja, tapi langsung all materi. Jadi akan saya jelaskan materi pengantarnya supaya teman-teman ada gambaran. Oke, yang bisa menyalakan kameranya silakan di on, yang berkepentingan nggak apa-apa di off ya. Oke, di sini ada akuntansi keuangan syariah. Sudah ada? Sudah. Oke, ada ya di layar ya. Ada, Bu. Oke. Di situ materinya ada apa itu akuntansi syariah ya. Nah, jadi intinya sama dengan akuntansi yang kita pernah belajar. Mungkin teman-teman pernah ketemu saya di pengantar akuntansi ya. Jadi akuntansi merupakan proses identifikasi transaksi dari adanya transaksi sampai laporan keuangan. Tentu kalau akuntansi syariah ya akuntansinya ini sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akuntansi syariah ini banyak nanti transaksinya biasanya digunakan juga di perbankan syariah ya. Ini masih mengenai pengertian. Nah, kalau pengertian seperti ini bisa teman-teman baca karena ini teori ya, secara umum. Nah, ini ada syariah versus konvensional. Nah, ketika kita belajar akuntansi konven, di sini aktiva ya. Nah, teman-teman harus tahu aktiva itu atau harta ya, harta-harta perusahaan itu sama dengan kewajiban dan modal. Jadi kalau teman-teman laporan keuangan neraca, itu ada sisi kiri aktiva, kanan itu kewajiban dan modal. Tapi kalau akuntansi syariah,
Sisi kiri ada aktiva, sisi kanan ada kewajiban, dana sirkah temporer dan modal. Nah, kenapa ada dana sirkah temporer? Karena misalkan di perbankan syariah, nah ada uang-uang dari nasabah ya, uang-uang simpanan atau nasabah ingin berinvestasi ke bank. Nah, itu kan merupakan dana titipan ya. Nah, jadi tidak dianggap sebagai modal bank, tapi tetap sebagai dana titipan dari nasabah. Atau lebih mudahnya disebut dengan dana sirkah temporer. Nah, ini ada persamaan akuntansi syariah dan konvensional. Tapi ini teorinya, secara prakteknya tadi ketika di akuntansi konvensional itu aktiva itu cuma sama dengan kewajiban dan modal. Harta perusahaan harus sebanding dengan utang-utangnya dan modalnya. Tapi kalau di syariah ada harta itu sama dengan modal dan juga utang serta titipan dari nasabah. Nah, ini juga sama teoritis ya. Jadi akuntansi itu bentuk pencatatan ya Bu ya? Betul, jadi pencatatan dari awal transaksi sampai menjadi laporan keuangan. Begitu juga dengan akuntansi syariah, sama, tapi nanti tentu adanya perbedaan. Nah, ada akad-akad yang berbeda serta menghasilkan laporannya juga lebih banyak. Acuan yang digunakan. Jadi kalau teman-teman belajar akuntansi, ini harus ada akuntansi itu punya acuan, punya standar. Jadi kenapa laporan keuangan? Nah, kita baca laporan keuangan itu pasti sama. Maksudnya formatnya sama, urutannya sama. Nah, itu karena kita punya kerangka dasarnya. Jadi ketika membuat laporan keuangan pasti ada kerangkanya. Jadi antar perusahaan itu pasti sama. Dari bawah cabang ke pusat juga laporannya pasti sama. Harus sesuai dengan standar. Nah, konvensional ada kerangka dasar penyusunan laporan keuangan. Ada PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, ini juga dasarnya. Jadi di ibaratnya buku ini tuh ada, ini tuh ketentuan-ketentuan mengenai akuntansi keuangan, bagaimana cara perhitungannya. Ada juga menurut pedoman akuntansi perbankan Indonesia dan penyusunan DSAK ya. Kemudian kalau syariah sama, kita juga punya kerangka dasarnya. Jadi ibaratnya laporan keuangan, misal antara perbankan syariah dengan perbankan syariah B, itu pasti formatnya sama karena punya kerangka dasarnya. Kalau di syariah ada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kemudian ada PSAK-nya ya, pernyataan standar akuntansi keuangannya juga syariah. Ini juga ibaratnya satu bendel ini tuh, ini tuh format yang digunakan di akuntansi syariah. Ada juga pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia dan juga penyusunan DSAS. Bawa aja kertasnya. Oke. Nah, ini laporan keuangannya tadi tentu berbeda. Kalau konvensional cuma ada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas atau modal ya. Ekuitas ini modal. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Tapi untuk laporan keuangan di bank syariah, untuk akuntansi syariah ini lebih kompleks, lebih banyak. Selain neraca, ada laporan laba rugi, arus kas, perubahan modal, ada laporan perubahan dana investasi terikat. Tadi contohnya, nasabah berinvestasi tidak dianggap sebagai modal, tapi tetap dianggap punya nasabah, jadi ada laporan perubahan dana investasi terikat. Kemudian ada laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Nah, di perbankan syariah tentu kita tidak mengenal istilah bunga ya, tapi ada bagi hasil. Ini juga harus dilaporkan. Jadi jelas
oh pendapatannya sekian, bagi hasil untuk nasabahnya sekian. Kemudian ini yang paling membedakan ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Jadi di perbankan syariah juga bisa menerima zakat ya. Setelah itu dikeluarkan tentu untuk yang berhak menerimanya. Ini ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Yang kedelapan ada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Ini untuk apa dana kebajikan? Kalau teman-teman di bank konvensional, teman-teman mengenal istilah bunga, kemudian ada denda ketika telat membayar, tapi di bank syariah tidak ada denda. Tapi tergantung kesepakatan kedua belah pihak, dalam arti denda ini dipergunakan untuk kegiatan sosial. Jadi kenapa ada dana kebajikan di bank syariah? Jadi setiap ada denda, misalkan teman-teman membayar tidak sesuai dengan waktunya, boleh dikomunikasikan dengan bank. Nah, misalkan karena kesulitan ekonomi, jadi mundur pembayarannya. Nah, asal dikomunikasikan, biasanya bank memperbolehkan tanpa adanya denda. Tapi karena nasabah lalai, misalkan sudah harinya, tapi ternyata lupa membayar atau sengaja tidak membayar, itu pasti dikenakan denda. Tapi denda ini tidak dimasukkan ke pendapatan bank syariah, tapi masuk ke dalam dana kebajikan. Dana kebajikan ini untuk kegiatan-kegiatan sosial, jadi dendanya ini digunakan untuk kegiatan sosial. Ini yang paling membedakan ya. Kemudian standar sama, ada catatan atas laporan keuangan. Oke, di sini ada sejarah akuntansi syariah. Di pengantar akuntansi, mungkin teman-teman pernah ingat, saya pernah menjelaskan bahwa di akuntansi konvensional merupakan produk negara barat ya. Nah, tapi dalam sejarah Islam, tentu nih, kalau teman-teman nanti ini materinya bagus, banyak, teman-teman bisa baca, saya jelaskan intinya. Nah, bahwa pada tahun 610 Masehi, jauh sebelum negara barat menuliskan tentang sistem pembukaan akuntansi, sudah ada di Al-Baqarah ayat 282. Di mana artinya ya, bahwa apabila kita bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Nah, jadi ketika teman-teman bermuamalah, bertransaksi tidak secara tunai, ya, atau kita istilahnya kredit ya, nah itu harus dituliskan. Bahkan di Al-Quran sendiri sudah ada perintahnya bahwa ketika kita tidak bermuamalah secara tunai harus kita tulis. Nah, kenapa akuntansi itu intinya adalah membukukan, menuliskan, mencatat ya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Nah, ini kenapa ya? Teman-teman tentu lulusan ekonomi perbankan syariah, kita harus mencatat pembukuan itu dengan benar, dengan jujur. Karena bahkan permainan data, nah itu dari mana? Bahkan seperti kita tahu ya, korupsi dan segala macamnya itu dari permainan data yang tidak benar. Nah, ini harapannya bahkan di Al-Quran sudah tertulis bahwa hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya. Nah, ini juga jangan kita ada transaksi, belum ada pembayaran, kita malas untuk mencatat ya. Bahkan di Al-Quran sudah ada bahwa kita harus menuliskannya. Okay. Intinya ini ada pemberitahuan, pokoknya kalau Zoom-nya berakhir, teman-teman masuk lagi ya di link Zoom yang sama. Oke, saya lanjutkan. Karena engkau menuliskan dengan enggan atau malas, nah hendaklah menulis, dan orang yang berhutang itu mendiktekan apa yang ditulis itu. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah, janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutangnya. Jika yang berhutang orang yang lemah, nah, tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah wali mendiktekan. Nah, itu kenapa
pentingnya akuntansi ya, karena tidak semua orang bisa akuntansi, bisa mencatat, ya bisa dengan walinya. Misalkan teman-teman sudah punya usaha maju, kemudian tidak bisa mencatat, bisa dengan walinya. Banyak konsultan accounting ya. Jadi ketika kita tidak mampu mencatat, bisa diwalikan. Tapi walinya ini harus mendiktekan dengan jujur. Jadi harus ditulis pun dengan jujur. Kemudian banyak lagi dalam Al-Quran juga asyura ya. Nah, asyura ini ayat 181-184. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain dengan timbangan dan timbanglah dengan benar, intinya itu ya. Janganlah kamu merugikan manusia dan mengurangi hak-haknya. Ini juga sama. Jadi bahkan di Al-Quran sudah ada di 610 Masehi, jauh sebelum produk akuntansi negara barat, bahwa kita diperintahkan untuk menuliskan setiap ada bermuamalah. Oke, ini sedikit tentang sejarah praktek akuntansi syariah. Nah, teman-teman bisa baca juga lebih detailnya. Nah, intinya pada zaman Rasulullah ini sudah ada cikal bakalnya ya. Nah, perkembangannya. Bahkan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab ada lembaga yang bernama Diwan, nah, artinya tulisan. Kemudian Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik juga ada mencatat register dengan baik. Bahkan di zaman Rasulullah, pemerintah Rasulullah sendiri sudah memiliki 42 pejabat untuk tentunya berperan ya dalam tugas pencatatan ini untuk pemasukan serta pengeluaran di pemerintahan. Nah, ini akuntansi dikelompokkan, bahkan di zaman Daulah Abbasiyah sudah ada akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, akuntansi mata uang. Sistem pembukuan menggunakan beberapa model buku besar. Nah, kan sudah ada buku besarnya ya, sudah berkembang dengan bagus. Tapi sudah berkembang, tapi kenapa lebih dicap bahwa akuntansi adalah produk negara barat? Karena saat itu, sejak zaman Rasulullah sudah ada akuntansi, tapi saat itu Islam juga mengalami, setelah khalifah berakhir ya, bisa dibilang mengalami kemunduran. Jadi sistem pencatatan akuntansi, lembaga-lembaga yang sudah berdiri juga mengalami kemunduran, sampai akhirnya saat ini yang kita kenal lebih banyak adalah akuntansi yang konvensional. Jadi di Indonesia sendiri perbankan syariah juga muncul belum lama ya. Saya mute dulu yang lain. Nah, jadi tadi meskipun akuntansi Islam sudah berkembang sejak zaman Rasulullah, tapi karena setelah khalifah berakhir juga mengalami kemunduran di sisi keuangan juga pencatatannya. Jadi yang lebih banyak kita tahu adalah akuntansi yang konvensional sampai saat ini. Nah, meskipun di Indonesia sudah mulai berkembang ya. Nah, kalau saya lihat juga perkembangannya semakin baik untuk perbankan syariah. Jadi itu sedikit sejarah mengenai akuntansi syariah. Nanti teman-teman tadi bisa baca detailnya. Ini satu materi ya. Oke, saya akan share untuk materi yang lain. Jadi itu tadi sedikit mengenai akuntansi syariah, bahwa sudah ada sejak zaman Rasulullah ya, tapi karena waktu itu Islam bahkan mengalami kemunduran, akhirnya yang kita kenal sekarang adalah akuntansi yang konvensional.
Oke, kita lanjut ke materi yang kedua. Oke, sudah ada ya di layar ya. Ada Bu. Oke, Bu. Iya, Bu. Oke, ini kerangka dasarnya. Oh, jadi akuntansi itu punya kerangka dasar. Jadi kenapa pimpinan perusahaan pun bisa baca laporan keuangan karena laporan kita sesuai dengan standar. Jadi kalau teman-teman buka laporan keuangan itu kalau tidak standar, kita tidak tahu cara membacanya dan kita tidak tahu apakah laporan keuangan ini benar atau tidak. Jadi kenapa dalam menyusun laporan keuangan itu harus dengan sesuai standar karena kita punya kerangkanya. Ibarat pasal sudah ada pasal-pasalnya ya yang mengatur misalkan tentang pendapatan, tentang biaya. Ini juga ini teori semua. Jadi intinya KDPPLKS ini merupakan kerangka dasar dalam menyusun laporan keuangan syariah. Tujuan disusun, nah bisa teman-teman baca sendiri. Tujuannya ya tentu untuk menstandarkan ya sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Landasannya ada KDPPLKS ya, Fatha Syariah, Al-Hadis dan juga dengan Al-Quran. Landasan penyusunannya. Azas transaksi syariah ini juga sistemnya teoritis bisa teman-teman baca. Tentu azasnya dari persaudaraan sampai dengan jamuliyah. Nah, ini pengertiannya ada satu-satu. Apa itu prinsip persaudaraan? Jadi dalam bertransaksi syariah selain ada prinsip persaudaraan, ada prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan, keseimbangan. Ini pengertiannya ada semua di materi transaksi syariah. Ini transaksi syariah nanti jenisnya banyak, setelah ini akan dijelaskan satu-satu. Ini juga pemakai laporan keuangan syariah. Ini juga teman-teman bisa baca siapa yang menggunakan laporan keuangan syariah, mulai dari investor, pelanggan. Ini sama asumsi dasar ya. Nah, di sini ada format neraca bank syariah. Nah, ini contoh neracanya bank syariah. Ini teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ada pos-pos aset atau pos-pos harta. Ini sama dengan akuntansi konvensional, ada kas, piutang. Nah, di sini ada piutangnya macam-macam. Ada murabahah, salam, istisna. Nah, karena ini merupakan contoh transaksi keuangan syariah. Mudarabah, musyarakah. Nah, jadi setiap pos-pos ini ada masing-masing. Jadi perhitungannya tidak jadi satu-satu piutang, tapi dibagi-bagi sesuai dengan jenis transaksinya. Ada juga aset. Format neraca bank syariah sudah ada? Sudah Bu. Nah, Ini semua ada di Siakat ya Bu ya? ya nanti materinya akan di-upload di Siakat. Tapi sambil menunggu Siakatnya siap, kalau memang tugasnya mau saya share dulu, nanti bisa di-share di grup. Mungkin teman-teman mau sambil mengerjakan, jadi ketika Siakat siap sudah bisa langsung upload.
Ya. Iya, mungkin dengan materinya juga Bu nanti bisa di-share. Iya, materinya ya. Oke deh. Oke Bu, makasih. Oke. Oke, kita lanjut. Di sini ada format neracanya Bank Syariah. Kalau teman-teman lihat akuntansi yang konvensional, neraca yang konvensional, di sini cuma ada aset, piutang. Tapi kalau di Bank Syariah, piutangnya ini terbagi-bagi. Jadi sesuai jenis transaksinya, karena transaksi keuangan syariah ini banyak, ya. Nanti ada murabahah, salam, istisna, mudarabah, musyarakah. Nah, ini banyak sekali. Jadi sesuai dengan jenis transaksinya, laporannya juga dipisah-pisah. Nah, begitu juga dengan sisi sebelah kanan, kewajiban. Ini hutangnya juga dibagi-bagi. Kemudian tadi perbedaannya di akuntansi syariah ada dana sirkah temporer. Dana sirkah temporer ini, nah seperti tadi, tabungan dari nasabah, deposito dari nasabah, ya. Nah ini dianggap bukan sebagai punya modalnya perusahaan, tapi ditulis terpisah sendiri karena ini merupakan tabungan depositonya nasabah. Jadi intinya laporan keuangannya lebih kompleks karena lebih terbagi-bagi, lebih jelas mana sih yang punya nasabah, kemudian mana piutangnya dari jenis transaksi apa. Nah, ini yang membedakan dengan neracanya akuntansi yang konvensional. Unsur-unsur yang berkaitan tadi ada aset, kewajiban, dana sirkah temporer. Laporannya juga ada laporan laba rugi. Ini laporan laba ruginya Bank Syariah. Biasanya kalau konvensional pendapatan dikurangi beban sudah. Ini juga sama sebenarnya. Pendapatan dikurangi beban ketemu namanya laba, ya. Jadi kalau teman-teman belajar akuntansi, laporan rugi laba itu pendapatan dikurangi dengan beban itu ketemu laba. Nah, kemudian ada beban pajak jelas, karena laba perusahaan juga dikenai pajak. Ada di sini zakat. Nah, jadi bank ini mengeluarkan untuk zakat. Nah, ini jelas sangat berbeda dengan akuntansi yang konvensional, karena di akuntansi syariah dengan adanya laba maka dikeluarkan zakatnya, baru ketemu laba bersih. 11, 11, 14, Nih ada laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Jadi pendapatannya itu berasal dari transaksi apa saja, murabahah, ijarah, kemudian bagi hasilnya berapa yang didistribusikan. Unsur-unsur yang berkaitan dengan pengukuran laba. Nah, ini juga bisa teman-teman baca. Nah, itu tentang sedikit ya mengenai laporan keuangannya Bank Syariah. Kita langsung masuk materi berikutnya. Aduh. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Tapi masih jelas suaranya bagus ya?
Masih Bu, masih jelas. Pasti Bu. Soalnya di saya kelihatan ada garis-garisnya mukanya. Tapi yang penting suaranya ya jelas ya. Iya Bu, di saya juga kelihatan garis-garis. Garis-garis ya. Tetap kelihatan cantik. Di sini ada akuntansi transaksi murabahah. Nah, ini salah satu jenis transaksi akuntansi syariah. Ada namanya akuntansi transaksi murabahah. Kok harus apa sih? Hah? Oke. Nah, sedikit gambaran buat teman-teman apa itu akuntansi transaksi murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi akadnya ini kita harus menyatakan harga perolehan. Di dalam ilmu akuntansi, harga perolehan itu ketika harga kita mendapatkan barang. Misalkan teman-teman jual kaos ya, jual baju, jual kaos. Kita beli kaos 50.000, kita belanja ke Tanah Abang. Misalkan di Jakarta kita belanja ke Tanah Abang. Tentu kaos 50.000 kita harus ke Tanah Abang membutuhkan biaya ya. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kita mendapatkan kaos itu harus kita hitung. Kenapa di akuntansi ada namanya harga perolehan. Jadi misalkan kaosnya 50.000 tapi ongkos kita ke sana satu baju itu 10.000. Jadi harga perolehannya berapa? 60.000. Setelah itu dalam akuntansi murabahah keuntungan marginnya disepakati antara penjual dan pembeli. Jadi misalkan kaosnya itu 60.000, disepakati mau mengambil keuntungan 30.000, jadi harga kaosnya adalah 90.000. Itu diketahui oleh penjual dan pembeli. Jadi apakah transaksi ini ada dalam kehidupan sehari-hari? Tentu di bank syariah ada ya, transaksi murabahah. Misalkan teman-teman membeli rumah ya, membeli rumah pakai KPR syariah. Nah, pasti di dalam akad jual belinya itu baik lisan maupun tulisan tertulis pasti ada harga perolehannya. Harga berapa bank beli ke yang punya rumahnya dijual atau ke properti. Misalkan harganya 200 juta, bank beli ke properti. Nah, 200 juta, kemudiannya ada lagi marginnya 200 juta. Keuntungan bank 200 juta itu ada di dalam akadnya tertulis marginnya 200 juta. Kemudian ketemulah harga jualnya jadi 400 juta. Nah, ini ada dalam akadnya. Jadi secara tertulis antara penjual dan pembeli sama-sama tahu bahwa bank membeli dari properti sekian, kemudian bank menjual kepada kita nasabahnya sekian. Nah, jadi akad transaksi murabahah dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan. Biasa rukun transaksi tentu ada transaktor ya, pihak yang bertransaksi, objeknya apa, misalkan tadi objeknya rumah, kemudian ada ijab dan qabulnya. Ini jenis-jenis murabahah, ada yang berdasarkan pesanan atau berdasarkan tanpa pesanan. Ini simulasinya. Tentu dari bank syariah dengan nasabah, misalkan tadi negosiasi pengen beli rumah. Nah, rumah itu harganya berapa, kemudian akad dari bank syariah tuh beli dulu rumahnya ke pemasok atau ke properti, baru dijual kepada nasabah. Nah, ini contoh transaksinya, transaksi perhitungannya. Jadi dari harganya, di sini contohnya kendaraan. Jadi nasabah pengen beli kendaraan melalui bank syariah,
memberikan uang muka, kemudian marginnya berapa, 20%. Oh, bank mengambil keuntungan 20% dari pembiayaan, lalu ada harga jualnya, kemudian ada biaya administrasi tentu ya, karena setiap transaksi butuh administrasi yang harus diselesaikan, jumlah angsurannya berapa. Ini ada menghitung jumlah cicilan per bulan. Ini juga contohnya gampang untuk teman-teman baca cara menghitung cicilan per bulan. Di sini ketemu cicilan per bulannya kendaraan tadi 3.500.000. Dari 3.500.000 kita hitung keuntungannya berapa sih dari transaksi 3.500.000. Oh, keuntungannya 583.300. Jadi ketika kita nyicil kendaraan 3.500.000, ada keuntungan bank 500 sekian, pokoknya terlunasi 2.900.000. Nah, ini contoh tabelnya. Kalau teman-teman tadi contoh nasabah ini beli kendaraan selama 2 tahun, jadi ada 24 bulan sampai akhirnya lunas. Pokoknya berapa, keuntungannya berapa, ya. Jadi pokok ditambah dengan keuntungan ketemu nih, total piutangnya. Tentu setiap ada transaksi harus dibuat jurnal, transaksi yang berkaitan dengan uang. Ketika negosiasi belum ada transaksi, jadi tidak di jurnal. Ketika teman-teman tadi pengen kendaraan, bayar uang muka, harus di jurnal. Kemudian membeli barang dari pemasok, karena bank tidak punya kendaraan ya, bank harus beli misalkan ke PT Astra, ini juga harus di jurnal. Kemudian ketika teman-teman tadi ya, contohnya beli kendaraan secara kredit ke bank, bank itu harus melakukan jurnal. Ketika akad murabahah disepakati, otomatis ada akad ya, termasuk serah terima kendaraan tersebut, jadi harus dibuat jurnalnya. Biaya-biaya berapa yang habis dari notaris, asuransi, materai, ini juga harus dibuat jurnal. Pembayaran cicilan, nah teman-teman sudah mulai mencicil nih bulan depan kendaraannya, ini juga bank harus mencatat jurnalnya. Jurnalnya banyak sekali. Ada juga potongan, jadi misalkan teman-teman tadi kredit kendaraan ke bank tapi ingin menyelesaikan di awal, jadi kita lunasi dulu di awal. Nah, biasanya akan ada potongan, tapi potongan ini tidak boleh diakadkan di awal. Jadi potongan ini biasanya diberikan ke bank setelah kita info, oh mau ada pelunasan, ya udah bank sepakat untuk memberikan potongan, tapi tidak ada iming-iming di awal. Misalkan kalau pelunasannya lebih awal nanti lebih murah, nah ini tidak ada ya, jadi potongan diberikan ketika pelunasan. Nah itu tadi Gangguan seperti Halo Bu. Halo, Pak.
Ya, langsung kita lanjut lagi ya. Tadi mengenai transaksi murabahah. Ada beberapa jenis transaksi selain murabahah. Ini dikit ya. Oke. Ada di layar akuntansi transaksi salam. Ada, Bu. Oke. Ada Bu. Tadi ada akuntansi transaksi murabahah di mana ciri khususnya adalah dengan menyatakan keuntungannya. Kemudian jenis transaksi syariah berikutnya ada akuntansi transaksi salam dan salam paralel. Di sini akad salam ini transaksi keuangan syariah yang merupakan dengan sistemnya pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahannya dilakukan di kemudian hari. Nah, jadi akuntansi salam ini akuntansi pesanan ya, jadi pesan di awal. Tapi pembayarannya itu tadi di awal, jadi pesen dulu, dibayar full, baru dikirim kemudian. Jadi merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahannya dilakukan di kemudian hari. Ini ada rukun transaksi salam. Transaktor. Nah, transaktor ya tentu pihak-pihak yang ada ya berkaitan dengan transaksi. Nah, intinya kalau tadi murabahah dengan menyatakan keuntungan, kalau transaksi salam transaksi berdasarkan pesanan tapi pembayarannya di awal, dilunasi di awal baru dikirim barangnya. Ini skemanya. Yang pertama negosiasi antara nasabah dengan bank, ya. Kemudian bank syariah membelikan melalui pemasok baru dikirim ke nasabahnya. Nah, tentu nasabah ini poin nomor 2-nya setelah negosiasi langsung bayar. Ini salah satu contoh transaksi salam. PT Sumber Agro membutuhkan 100 ton beras, mentik wangi kualitas super. Nah, ini juga dalam transaksi salam ini spesifikasinya harus jelas. Ini contohnya mentik wangi kualitas super. Untuk ekspor pada tanggal 1 Mei. Nah, spesifikasi barangnya harus jelas, kuantitasnya jelas, harganya berapa, waktu penyerahannya juga harus jelas. Pembayarannya dilunasi saat akad ditandatangani. Nah, karena transaksi ini, transaksinya harus dibayar di awal. Jadi ketika bank melakukan tadi akad dengan nasabah, contohnya nasabah ini beli beras tapi melalui bank. Nah, tentu bank melakukan jurnal ya saat akad, saat menyerahkan berasnya juga bank melakukan jurnal. Nah, saat menyerahkan juga dibuat jurnal. Nah, ini sekilas ya untuk semuanya
bisa teman-teman baca, tapi inti perbedaannya itu tadi murabahah ada marginnya, kalau transaksi salam transaksinya dibayar di awal, dilunasi di awal. Kemudian selain murabahah salam ada juga jenis transaksi yang lain. Transaksi berikutnya Oke. Transaksi berikutnya ada transaksi ijarah. Jadi tadi murabahah, kemudian ada transaksi salam, ada transaksi ijarah. Sudah ada? Transaksi ijarah. Sudah Bu. Ada Bu. Ada ya. Pertemuan. Oke, di sini ada akuntansi ijarah. Tadi selain murabahah salam ada namanya akuntansi transaksi ijarah. Nah, ciri khususnya transaksi ini berkaitan dengan sewa menyewa yang diperbolehkan oleh syariah. Nah, transaksi ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan akad murabahah sebelumnya. Bentar ya. Ini biasa ada ketentuan syar'inya. Jadi apa yang mendasari dari transaksi ijarah ini? Nah, rukunnya seperti biasa ada transaksor, ada objeknya, dan juga ada ijab qabulnya. Nah, ini contoh skemanya dari bank dan juga nasabah. Sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi transaksi murabahah, transaksi salam, yang sekarang ada transaksi ijarah. Nah, ini ada skemanya. Tentu antara bank syariah dengan nasabah bernegosiasi nih tentang apa yang akan menjadi objeknya. Misalkan sewa. Sewa bisa barang ataupun jasa. Di sini PT Makmur membutuhkan mobil untuk keperluan usahanya pada bulan Januari. PT Makmur mengajukan permohonan ijarah kepada Bank Syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut. Nah, jadi PT Makmur ini butuh mobil, mengajukan permohonan ijarah kepada Bank Syariah. Oh, harga mobilnya sekian, umur ekonomisnya, masa sewanya, nilai sewa per bulannya, uang muka, dan juga biaya administrasi. Dalam setiap transaksi tentu ada jurnal ya. Nah, pada saat kemudian pada saat akad, transaksi pengakuan pendapat,
melakukan ijarah. Nah, ketika ada sewa menyewa tentu ada pendapatan ya yang diperoleh sama bank. Tadi contohnya kan nasabah menyewa mobil, nah tentu ada ujrah. Nah, teman-teman harus tahu ini istilah ujrah ya, istilah porsinya pendapatan bank ya. Jadi dengan adanya sewa tadi bank mendapatkan keuntungan berupa ujrah. Nah, tadi sewanya keuntungannya 400.000, kita tulis 400.000 di porsi ujrah. Nah, ini juga dibuat jurnal. Jadi setiap transaksi tentu dibuat jurnal ya antara debit sama kreditnya. Ini sama transaksi sewa menyewa juga. Jadi sampai akhir dari sewa itu mulai sampai sewanya berakhir ini dibuat jurnalnya, termasuk juga transaksi jasa. Oke, jadi transaksi ijarah itu tentang transaksi sewa menyewa. Kalau tadi murabahah dengan menampilkan keuntungan, transaksi salam itu dibayar di awal. Nah, untuk transaksi ijarah ini berkaitan dengan sewa. Oke, transaksi berikutnya. Oke, transaksi berikutnya ada akuntansi transaksi mudharabah. Oke, sudah ada di layar akuntansi transaksi mudharabah. Ada ya? Ada Bu, ada. Ada Bu. Jadi tadi jenis transaksinya murabahah, salam, ijarah. Nah, yang sekarang adalah akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Jadi ini akad kerjasama di mana pemilik dana atau sohibul mal dan juga pengelola dana dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Jadi ini adalah pembiayaan ya disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain, tapi untuk usaha yang produktif dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jenis-jenis mudharabah banyak, ada mudharabah muqayyadah, ada mudharabah mutlaqah. Ini ada pengertiannya masing-masing ya. Ada mudharabah musyarakah. Skemanya antara nasabah dengan bank, kemudian ada investornya, bank ini sebagai investor ya, nasabah sebagai pengelola dana untuk tadi kegiatan usaha yang produktif, kemudian ada bagi hasil antara bank dan nasabah sebagai pengelola. Oke, rukun transaksinya jelas dari transaktor, ada objeknya apa, usahanya apa, dan juga ijab kumpul. Pengawasan cara syariah transaksi mudharabah. Nah, alur transaksinya antara bank syariah negosiasi dengan nasabah sebagai calon ya penerima dana. Tentu nasabah ini melaksanakan usaha yang produktif. Nah, setelah usahanya berjalan,
harus membagi hasil usaha dengan keuntungan yang sudah sesuai nisbah ya atau kesepakatan. Tentu Bank Syariah menerima porsi labanya setelah waktu yang ditentukan habis. Tentu Bank Syariah menerima kembalian modal ya pembiayaan tersebut. Contohnya seperti ini, bank menerima penyetujuan pemberian fasilitas mudharabah mutlaqah di bidang SPBU. Jadi pembiayaan memberikan plafon, kemudian nisbahnya karena akan digunakan untuk usaha SPBU 70% untuk si PT Hanianya, untuk banknya 30%. Ini sudah harus ada kesepakatannya. Jangka waktunya berapa bulan, biaya administrasinya berapa, ya. Ini juga tentu setiap jurnal adanya transaksi keuangan harus dicatat. Intinya adalah transaksi, kemudian setiap transaksi keuangan di jurnal. Tapi yang teman-teman harus tahu tadi perbedaan antara transaksi murabahah, salam, ijarah itu sewa. Nah, kalau transaksi yang ini, transaksi mudharabah ya, ini transaksi berkaitan dengan pembiayaan Bank Syariah kepada nasabahnya untuk usaha yang produktif. Tentu dengan sistem bagi hasil harus sepakat antara nasabah dengan bank. Itu contoh transaksi mudharabah. Kemudian jenis transaksi lain. Jenis transaksi lain ada akuntansi musyarakah. Oke, kalau tadi mudharabah berkaitan dengan pembiayaan bank kepada nasabah untuk usaha yang produktif. Nah, ada lagi nih jenis transaksi keuangan syariah, yaitu pembiayaan musyarakah. Ini pokoknya kalau zoomnya berakhir, teman-teman masuk lagi ya, karena masih ada beberapa bab sedikit lagi. Boleh bertanya ya Bu ya nanti ya. Oke, nanti bisa dijelaskan di akhir ya pertanyaannya dan jawaban. Oke, terima kasih. Oke, di sini ada akuntansi transaksi musyarakah. Jadi akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Nah, dengan ketentuan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, kerugian juga dibagi berdasarkan kontribusi dana. Ini hampir sama dengan mudharabah, tapi mudharabah pembiayaannya itu harus untuk usaha produktif, kemudian disepakati tadi ya, keuntungan bank berapa, keuntungan nasabah berapa. Nah, kalau akuntansi musyarakah ini harus ada masing-masing berkontribusi dana. Misalkan nasabah ingin tadi membuat usaha SPBU, nasabah juga harus ada kontribusi dananya untuk SPBU tersebut. Jadi nanti keuntungannya dibagi kesepakatan, bank berapa, kemudian nasabah berapa. Kalau ada kerugian, nanti kerugian ini juga harus dibagi berdasarkan berapa kontribusi dananya. Misal bank 50%, nasabah si syariah musyarakah. Jadi ketentuannya tadi
masing-masing antara nasabah dengan bank itu punya kontribusi dana dalam menjalankan usaha. Jadi kalau ada rugi juga harus dibagi berdasarkan kontribusi dana. Misalkan bank 70%. Jadi kalau ada kerugian, bank juga menanggung 70% dari kerugiannya. Kemudian nasabah hanya memberikan dana 30%. Jadi kalau ada kerugian, nasabah juga rugi 30% dari kerugian tersebut. Jadi, transaksi musyarakah juga tentu ada beberapa ya. Bisa teman-teman baca. Ini alurnya dari bank ke nasabah. Ada mitra pasif, bank syariah, mitra aktifnya nasabah, melaksanakan usaha, kemudian membagi hasil usahanya sesuai dengan kesepakatan. Nah, kemudian bank syariah otomatis menerima keuntungan. Nah, kemudian juga kalau waktunya sudah habis, bank juga menerima kembalian modal. Contoh, Bu Nasibah akan membuat usaha penggilingan padi. Nilai proyeknya 80 juta, kontribusi banknya 60 juta, berarti kontribusi Bu Nasibah 20 juta. Keuntungannya Bu Nasibah 75%. Kenapa lebih besar? Karena Bu Nasibah adalah pihak yang aktif mengelola. Bank hanya 25%. Ini sesuai dengan kesepakatan ya dengan bank. Periodenya 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan, Bu Nasibah ini harus mengembalikan 80 juta ini ke bank. Jadi nanti usaha penggilingannya murni milik Bu Nasibah. Ada biaya administrasi tentu ya. Nah, jadi ada jurnalnya ketika akad, kemudian saat menyerahkan uang ke Bu Nasibah juga bank harus membuat jurnal. Kemudian saat menerima bagi hasil, karena tadi penggilingan padinya labanya banyak, harus dibagi sesuai dengan kesepakatan tadi 25% untuk bank. Nah, ini juga dibuat jurnalnya. Contoh, ternyata misalkan rugi. Nah, rugi ini harus dihitung juga dari porsi tadi, dananya berapa, harus dihitung. Di jurnal juga saat adanya kerugian. Nah, contohnya tadi penggilingan padinya rugi, harus dibuat jurnalnya. Kemudian tentu Bu Nasibah ini sebagai nasabah mengembalikan ya cicilan. Ini juga setiap transaksi di jurnal. Jadi intinya transaksi musyarakah ini transaksi pembiayaan antara bank dengan nasabah, tapi tentu ada kontribusi juga dari nasabah untuk melakukan usaha. Jadi sama-sama modal ya. Recording in progress. Oke, ini yang masuk Zoom baru sedikit. Tadi sampai 100, tunggu ya, mungkin yang lain belum bergabung.
Oke ya. Oke. Sudah ada di layar akuntansi zakat infak sedekah. Ada, Bu. Sudah, Bu. Berapa? Jadi di Bank Syariah juga mengelola zakat ya. Ada infak juga, sedekah juga. Ini ada pengertian-pengertiannya, syarat-syaratnya. Nah, ini siapa penerima zakat, tabelnya juga, perhitungannya. Jadi di slide ini tadi ketentuan tentang zakat, kemudian bagaimana cara membuat jurnal apabila ada penerimaan zakat, penerimaan infak, dan juga penerimaan sedekah. Ini ada di pertemuan 9. Ini juga ada contoh laporan keuangannya, ada dana zakat, kemudian zakatnya yang keterima berapa, disalurkannya berapa. Nah, ini harus ada laporannya. Sama ini juga. Jadi di pertemuan 9 intinya transaksi mengenai zakat, infak, sedekah, dan juga transaksinya ada jurnalnya. Oke. Selain tadi di akuntansi tadi ada murabahah, salam, ijarah, mudharabah, ada juga akad kafalah di Bank Syariah. Ada ya, tampil ya. Ada, Bu. Oke. Di sini merupakan akad yang memberikan jaminan oleh pihak penjamin untuk memenuhi tanggung jawabnya, bersifat mengikat dan mendapatkan keuntungan berupa ujrah. Ini akad kafalah. Nah, bank menanggung nasabah yang ditanggung. Surat jaminan bank pada Pemda. Contohnya, mendapatkan tender untuk proyek, dia harus membuktikan ada dana sebelum dana APRD cair. Pemilik proyek meminta jaminan dari lembaga bank. Jadi di sini akad kafalah ini ada sebagai penjamin. Pihak bank itu sebagai penjamin. Oke. Nah, di bank konvensional biasanya ada namanya LC. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah pakai atau ada yang pernah dengar. Tapi di akuntansi syariah dinamakan dengan akad kafalah. Di mana LC ini biasanya contohnya nih, saya bekerja di perusahaan ekspor impor, kemudian melakukan ekspor ke luar negeri, misalkan ke Amerika. Nah, kemudian antara di sini Indonesia dengan Amerika itu, misalkan kita nggak punya bank yang link gitu ya. Jadi kita pakai bank masing-masing dengan adanya penjaminan. Jadi nanti bank akan menerbitkan LC. Nanti bank di Amerika itu menerbitkan LC sebagai pihak penjamin bahwa customer di Amerika, customer saya akan bayar. Nah, yang menjamin adalah bank. Jadi bank yang akan membayar, yang akan menjamin bahwa customer di Amerika ini akan membayar. Jadi akad kafalah ini bank itu sebagai pihak penjamin.
Jadi selain pihak penjamin, tentu bank juga yang akan membayarkan transaksi tersebut. Ini akad hiwalah, ada lagi akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain untuk menanggung utangnya. Nah, kalau tadi menjamin, misalkan ada transaksi akad kafalah ya. Nah, kalau akad hiwalah ini menjaminnya utang. Jadi bank ini sebagai pihak yang menjamin bahwa utang ini akan terbayar sama bank. Dan nasabah yang akan menyicilnya ke bank. Nah, dari bank ya, supplier dan juga nasabah. Oke, di sini supplier menyuplai barang ke nasabah. Kemudian supplier ini memberikan invoice surat tagihannya ke bank karena yang akan membayar adalah ke bank. Dan urusan pembayaran ke bank antara nasabah dengan bank. Jadi bank membayarkan dulu ke supplier, jadi nasabah tinggal bayar ke bank. Nah, ini juga sama. Kemudian yang terakhir akad qardul, nah, atau akad qardul hasan, nah ini singkatan. Jadi pinjaman kepada nasabah dengan wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Jadi ini sama dengan pembiayaan. Jadi meminjam dana. Jadi bank syariah itu biasanya punya saldo untuk pinjaman dana, namanya qardul hasan. Sama. Nah, ini contoh di neraca-neraca pasti ada saldonya. Yang terakhir materinya tentang bagi hasil. Nah, karena di bank syariah tidak ada istilah bunga, kita mengenal istilah bagi hasil ya. Oke, ini materi yang terakhir mengenai perhitungan bagi hasil. Ada ya? Ada Bu, ada. Oke, ini materi terakhir perhitungan bagi hasil. Jadi tentu bank menentukan bagi hasil yang akan digunakan. Ada ketentuannya, jadi berapa sih bagi hasil bank? Nah, ini sudah ada ketentuannya di KDPP LKS. Marginnya berapa, dasar perhitungan bagi hasilnya berapa, menghitung berapa tabungan wadiah kan tabungan kita ya, tabungan kita yang dititipkan ke bank, kemudian akan mendapatkan bagi hasil. Ada cara perhitungannya, bagi hasilnya berapa. Sedikit. Intinya tadi materi tersebut mengenai bagi hasil. Oke, itu gambaran secara umum ya mengenai akuntansi keuangan syariah. Ini kita sudah lebih dari 2 sesi. Nah, oke, ini sudah saya nyalain ya recordnya tadi. Oke, karena ini sudah lebih dari 2 sesi, boleh ada yang bertanya, tapi tentu dibatasi pertanyaannya ya. Nanti boleh kita diskusi di grup yang portofolio. Iya Bu, iya. Tadi Boleh, Pak Bu, Anter. bertanya. Oke. Halo, iya. Oke. Itu saya di layar nggak ada mukanya ya Pak ya? Iya, hilang muka Iya, Bu. wajah Bu. Ya, kenapa ya? Saya mau Iya, nanya Bu. Aktif.
Saya nanya ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ayu. warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait transaksi pelaksana pekerjaan pinjam pencairan dana. Mm-mm. Mereka melakukan kegiatan pekerjaan yang mana setelah BAPP perjalanan BAPP rentang waktu untuk mereka butuh dana, maka mereka melakukan bisnis. Nah, terus mereka itu memberikan suatu bagian keuntungan mereka lah kepada peminjam, kepada pemberi pinjaman. Itu akadnya yang tidak terkena hukum riba. Itu seperti apa, masuk dalam akad yang mana tadi di antara 5 akad tadi yang dijelaskan Ibu? Terima kasih. Oke, jadi transaksinya ini untuk usaha. Ya, untuk usaha. Nah, antara kedua belah pihak sama-sama menanamkan modal atau hanya satu? Tidak menanamkan modal. Sepihak satu menanamkan pihak. modal, satu pihaknya mempunyai dana tanggungan. Oh, jadi full ditanggung satu pihak ya? Full ditanggung satu pihak. Oke, sebentar saya buka materinya. Bentuknya serupa pinjaman lah itu, pinjaman. Iya, tapi untuk modal ya? Tapi untuk Iya. usaha. Untuk usaha. Oke. Yang penting kan jelas akadnya itu untuk usaha. Nah, Jelas. karena kebanyakan di kita kan salah persepsi bilangnya usaha, tapi ternyata untuk yang lain-lain gitu ya Pak. Mereka menunjukkan bukti usaha karena mereka udah ada berita acara pembayaran. Artinya sudah menunjukkan hasil termin mereka Oke. sudah kelihatan. Jadi ada di akuntansi transaksi mudharabah, ya, di mana Mudah mudharabah transaksi ini berkaitan dengan pihak salah satu yang mengelola, yang punya dana atas usaha yang produktif. atas usaha Jadi, yang produktif, salah satu iya. pengelola dana. Di akuntansi yang pertemuan ke-7 nanti Pak Anton pelajari. Di situ berkaitan dengan yang Pak Anton tanyain tadi. Misalkan Iya, satu pihak sebagai pemberi dana full, yang satu sebagai pengelola untuk usaha yang produktif. Betul, nanti disepakati keuntungannya berapa. Itu akuntansi transaksi mudharabah ya, di pertemuan ke-7. Bentuknya bukan bunga, tapi keuntungannya kayak Iya. hadiah ya Bu ya. Iya, bagi hasil, Bagi hasil. berapa persen sesuai dengan kesepakatan. Oh iya. Pertemuan ke-7 ya, di akad ya Bu ya. Iya, betul. Oke, tadi satu lagi dari Bu siapa? Saya Bu. Bu Sri Hendrawati ya. Iya Bu. Oke. Mau tanya Bu, kalau masalah pembayaran di muka, contohnya seperti sewa ruko atau sewa lahan, itu masuk ke dalam laporan rugi laba tercatatnya ya Bu? Oke. Jadi untuk membayar sewa tapi di muka itu masuk laporannya ke dalam neraca ya Bu. Jadi laporan keuangan kan banyak, ada laporan laba rugi. Laba rugi Iya. itu hanya untuk mencatat pendapatan misalkan atau penjualan ya, tergantung jenis usahanya, dikurangi dengan biaya-biaya, ketemulah laba. Tapi kalau neraca itu berisi tentang hartanya perusahaan. Misalkan Ibu bayar di muka untuk ruko, itu masuk laporannya ke neraca. Karena itu merupakan sebenarnya harta Ibu. Kenapa harta? Karena kan sebenarnya belum habis, ibaratnya belum sewa itu misalkan mau 1 tahun, tapi baru dipakai 1 bulan. Jadi itu Ibu bayar di muka full, itu masuk ke hartanya Ibu. Karena itu sebenarnya belum jatuh sewanya kan, tapi dibayar di awal. Jadi masuk ke laporan neraca. Masuk ke laporan keuangan, tapi masuknya ke neraca. Nanti masuknya
ada kas, ada sewa dibayar di muka. Itu berarti Iya. tidak kena penyuntikan ya, Bu? Iya, tidak. Jadi nanti setiap bulan ibu kurangi karena setiap bulan kan misalkan sewanya itu rukonya 3 juta. Kalau ibu bayar 1 tahun berarti 36 juta ya. Setiap Iya. bulan ibu harus membuat jurnal biaya sewa 3 juta. Oh, Dikurangi tadi sewa dibayar di muka. Jadi sewa dibayar di mukanya otomatis setiap bulan berkurang menjadi biaya sewa gitu. Berarti di tiap jurnalnya itu tetap dijurnalkan setiap bulan ya, Bu, walaupun Iya. sewanya 2 tahun kayak gitu. Iya, jadi supaya menjadi biaya. Jadi tidak nongol terus dibayar di mukanya 36 juta terus tapi nanti berkurang karena telah di jurnal gitu. Ya, saya bikin laporannya 2 tahun Iya, ini saya 1 kali bayang. tidak bikin jurnal bulanan. Jadi ketika masa sewa habis otomatis kan sewa dibayar di mukanya 0 ya. Kenapa dibikin Iya, Bu. jurnalnya setiap bulan Setiap dikurangi bulan ya. gitu. Boleh kalau bertahun ya langsung aja di jurnal debitnya biaya, kreditnya sewa langsung 2 tahun. Iya. Tapi lebih mudah ke jurnal bulanan ya, Bu, biar Iya, pengurangannya jadi pasti. lebih kenapa akuntansi itu harus dicatat setiap harinya ada, setiap bulan ada supaya lebih memudahkan ya, Bu. Oke, Makasih, Bu. sami-sami. Oke ya. Sebentar lagi Ya. juga zuhur. Nah, Makasih ya, Bu. sami-sami ini nggak tahu ya layar video saya off atau Saya, Pak Ibu, jadi- Kiki mungkin lemes Bu lagi puasa. Iya Tadi untuk bunga. Oke, jadi setelah ini mata kuliah portofolio akuntansi syariah akan ada tugas ya. Akan ada tugas. Tugasnya saya share juga dengan materi ya supaya teman-teman gak bingung. Iya, betul, Bu. Saya nggak Ah, bingung. Oke, Iya, Bu. betul. Insya Allah tugasnya mudah, pasti ada di materi. Nanti saya info dulu ke akademik. Ini untuk pemberian tugasnya melalui si akad atau boleh di-share sekarang. Nah, tapi untuk penguploadan jelas semua melalui si akad ya, karena biar termanage, jadi terrekod juga di si akad, lebih memudahkan juga, lebih memudahkan saya juga untuk pengoreksian. Karena kalau email kan all ya, apa aja masuk. Oke, nanti kelanjutan infonya saya info di grup portofolio. Semuanya sudah masuk grup portofolio ya? Ya, akuntansi itu. Iya, betul. Portofolio yang akuntansi. Oke ya, untuk sesi portofolio ini berakhir. Nanti teman-teman bisa diskusi lagi di grup untuk tugas ataupun untuk menanyakan hal yang lain berkaitan dengan akuntansi keuangan syariah. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga teman-teman yang menjalankan ibadah puasa dilancarkan. Amin. Oke. Untuk teman-teman yang non-muslim juga semoga dilancarkan juga rencana-rencana kegiatannya, semuanya disehatkan. Amin ya Allah. Alamin. Oke. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa lagi. Berarti mungkin pertemuan kita di Zoom perpanjangan setelah Idul Fitri. Ya. Insyaallah. Insya Allah mudah-mudahan usia kita sampai ya Pak, sampai di Idul Fitri juga. Ya, insya Allah. Amin. 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 Ya, aidin. Sebelumnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dan Ya, juga Bu. terima kasih ya, Sama-sama. terima kasih kerjasamanya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Kami Terima kasih. Perpanjangan jam berapa, Bu? portfolio menulis absen.
Baru nanti setelah si akad bisa, saya info lagi ya. Absennya pakai nama. Iya, nama. Oke, Bu. Dan pakai foto. Pakai nama aja ya. Kalau foto nanti HP-nya teman-teman memorinya. NIM-nya juga nggak usah ya, Bu? Absensi Ya, akad jadi ya. absensi akad nanti kalau sudah bisa, karena menurut info akademik belum bisa absen. Jadi absen manual di grup portofolio, absennya list nama aja ya. Tulis nama. Oke. Oke ya, baik ya teman-teman. Ya, Bu. Jadi Terima kasih, Bu. jangan lupa yang sudah nge-zoom untuk ngelis nama. Kalau yang tidak Kelasnya zoom ngelis nama ada juga di ini kelasnya ada masing-masing ya kan, portofolio satu kelas satu grup Betul, Bu. ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri pertemuan Zoom hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat siang juga untuk rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok nggak selfie dulu, Bu? Oh iya, foto dulu ya. Oke. Dong, Bu. Ini gara-gara kamera saya mati, jadi foto juga saya kameranya gelap ya. Oke. Untuk slide 1 Ya, bebas. Udah selesai. bentar ya. Jangan di close dulu ya. Dan di close dulu biar saya foto dulu. 3, 2, 3. Belum. Belum ya, belum ya. Gampang banget. Parah tuh buru-buru aja, parah. Masya Allah.